Halo, gue balik lagi. Ya, gue itu siapa? Gue itu adalah Dewi yang lately suka banget ngebahas seputar wangian. Terus ya, kali ini kembali pengen ngebahas wangian. Wangian kali ini adalah dari brand lokal yang namanya, ini dia produknya, Carl and Claire's. Ini gue udah pernah bahas beberapa varian sebelumnya, udah lumayan lama karena gue kepo banyak yang request. Ini keluaran di 2020. Vanilla and Beyond. Buat lo yang penasaran menurut gue gimana produk Carl and Claire's Vanilla and Beyond, dilanjut ya. Iya, jadi untuk produk Carl and Claire's ini dulu tuh gue diracunin sama viewer yang minta request Carl and Claire, Carl and Claire, Carl and Claire. Akhirnya gue mencoba beberapa dan sempet kayak gue bikin giveaway juga. Tapi habis itu kayak gue udah dapet nih, udah ngerti nih kalau dia banyak ngedupe brand-brand atau parfum-parfum yang kekinian yang lagi hype kayak Black Opium, kayak Baccarat, kayak Jo Malone dan banyak beberapa yang lain, bahkan parfum cowok juga yang versi Arabiannya gue ngerasa ada yang mirip-mirip dengan parfum-parfum yang gue udah lumayan familiar. Well, for me waktu itu yang aromanya original dia tuh gak nyantol di gue. Sementara yang nyantol di gue ya oke, it is a very nice dupe buat gue. Tapi bukan sesuatu yang wow gimana banget. Tapi kalau emang lo mencari parfum dupe, Carl and Claire's yang bisa menjadi salah satu opsi buat lo. Nah, kita ngomongin yang satu ini. Jadi gue tempo hari berkesempatan untuk bertemu dengan orang-orang dari fragrance house yang lumayan besar. Mungkin buat lo yang kepo, bisa cek di Instagram gue, ada gue share, pokoknya ada fragrance house di Indonesia. Terus gue nggak tahu gue boleh mention namanya atau tidak, tapi actually orang akan tahu karena perfumer yang dipakai di sini adalah perfumer dari fragrance house yang besar itu, yaitu dari J. Faudan. Untuk detailnya apakah gue akan share pengalaman gue di sana? Enggak sih, cuman ya kebetulan gue dapet ternyata Carl and Claire's ini untuk yang satu ini dia bekerja sama dengan salah satu fragrance house yang besar yang sekarang ada di Indonesia gitu, ada dia di Indonesia. Nah itu gue penasaran, habis itu langsung gue beli Vanilla and Beyond gitu. Dan kemasannya masih tetap sama. Kita ngomongin kemasan dulu. Ini kemasannya masih tetap sama kayak Carl and Claire's yang sebelumnya, oke. Seingat gue sih masih tetap sama seperti ini. Belakangnya ada seperti ininya. Ada cara penggunaannya, terus manufactured by-nya, exclusive for siapanya gitu ya. Abis itu ada ini, terus di slide kayak gini, terus parfumnya tuh ada di dalam, dia ada satu botol. Kemasannya kalau nggak salah sih kemasan 50 ml I believe. Wait, ini kemasan berapa ml ya? Gue lupa. 30 I believe, 30 atau 50. Di sini ya tuh nggak dicantumin, nope, nggak dicantumin. Saya ingat gue sih ini kayaknya 30 ml deh. Harganya 279.000 or something gitu ya. Terus satu paket ini dia dapat satu parfum yang kita beli sama satu vial. Ada satu free vial, ini gue dapetnya random. Ini Beautiful Life yang gue dapet, yang aromanya fresh floral, yang somehow mengingatkan gue sama aroma-aroma parfum yang udah pernah gue sniff sih sebenarnya, kayak floral, white floral, sweet, ada sweetnessnya di sini ya. Ini yang pengen gue bahas, ini dia Vanilla and Beyond. Ini yang terbaru dari Carl and Claire. Terus kenapa gue beli ini ya karena gue sekepo itu. Seriously, dia bekerja sama dengan satu fragrance house yang lumayan gede, yang kayaknya nggak banyak yang tahu. Actually gue juga bingung sih. Kalau di luar negeri memang ada beberapa brand yang mengakui kalau memang dia bekerja sama dengan fragrance house untuk mengkreasikan parfum-parfumnya, kayak Tom Ford, kayak Mugler,
yang produksi L'Oreal, mungkin dia bekerja sama dengan salah satu fragrance house besar gitu ya. Karena kita juga bisa tahu sebenarnya, walaupun dia nggak perlu ngomongin. Contohnya kayak Carl and Clear ini. Jadi dia perfumernya itu adalah Louis Turner, perfumer di balik parfum terbaru dari Carl and Clear. Ini gue sambil ngecek IG-nya Carl and Clear. Meet Louis Turner, perfumer di balik parfum terbaru Carl and Clear Vanilla and Beyond. Ya, menyenangkan, bercahaya, membangkitkan semangat, segala macam. Nah, ini si Louis Turner-nya, perfumernya itu kita bisa tahu sebenarnya dia perfumer yang bekerja di bawah fragrance house yang mana gitu. Dan gue rasa ini makanya gue kepoin karena tempo hari gue habis ke fragrance house tersebut dan wah, gue kepo sih wanginya kayak apa gitu. Jadi gue langsung purchase. Botolnya masih tetap sama kayak yang dulu, yang mengingatkan gue sama botol-botol Chanel yang standar, bukan yang privé. Jadi kayak Chanel No. 5, kayak Coco Mademoiselle, botolnya seperti ini, cairannya warnanya putih. Terus ini tadi udah gue spray di sini, aromanya tuh vanilanya menarik menurut gue. Ini kayak oke, bukan berarti karena gue tahu ini yang produksi adalah fragrance house yang besar, tapi gue bilang, wah ini menurut gue yang nilai plus pertama adalah this is not the dupe. Itu buat gue yang wah keren nih. Gue sama sekali tidak teringat dengan parfum-parfum desainer yang lain, atau ya nuansanya bukan sesuatu yang baru banget, tapi bukan ngedupe. That's the main point buat gue. Asik, ini parfum lokal, dia tidak ngedupe. Aromanya tuh unik dan menarik dan kekinian menurut gue. Kayak tempo hari tuh ada yang nanya di I believe di IG live kalau nggak salah. Jadi buat lo yang ya itu, kalau emang lo pengen ke update tentang obrolan gue banyak share di IG. Di IG live gue tuh ada yang nanya menurut gue, padahal gue tuh siapa sih, menurut gue tuh tren kedepannya bakalan 2021 kayak apa. Menurut gue 2021 tuh oud akan tetap eksis iya, leathery, tobacco atau tobacco itu bakalan tetap eksis iya. Nah yang menarik itu justru aroma gourmand yang gue pertama temuin di atelier Mochi Atelier in Tokyo dari Zara. Nah itu tuh menurut gue, oh gourmand sekarang arahnya ke sini ya, lebih light linger, lebih easy to wear, lebih manisnya tuh nggak yang sirupi yang kayak selek yang manis gitu yang bikin diabetes, tapi manisnya tuh yang ringan dan menari-nari di udara yang membuat kita jadi kepo. Ini salah satunya kayak gitu. Menurut gue, wah keren. Brand lokal ini keren sekarang. Not a dupe, unique enough, easy to wear enough, dan this is gourmand. Gourmandnya tuh indah, gila sih indah banget. Ini ada nuansa natinya, manisnya dia pakai vanilla, nuansanya lebih ke vanilla, tapi ada natinya, terus ada floralnya. Kombinasi ini gue temuin juga di salah satu brand niche juga, kayak yang gue bahas di IG gue, Masque Milano Madeline. Terus habis itu gue ya yang tadi Atelier Mochi in Tokyo. Terus banyak beberapa, gue lupa sih apalagi ya, gue ingetnya yang baru-baru ini aja sih. Intinya nuansanya light linger, airy, gourmand, ke arah gourmand, tapi bukan gourmand yang sampai edible yang bikin kita tuh pengen makan makanan itu, tapi masih ada sentuhan vanilla yang manis, balsamicnya juga ada, tapi bukan yang densitas aromanya tuh yang yang rapet gitu loh molekulnya, tapi lebih ringan. Dan ini cocok banget buat dipakai di Indonesia sebagai wangi gourmand. Jadi buat penikmat aroma gourmand atau yang manis-manis ke arah makanan, ini Vanilla and Beyond menarik. Notesnya itu ada, top notesnya ada nutty floral, middle notesnya ada lactonic chestnut,
Terus habis itu base note-nya ada vanilla, peru balsam, and musk. Ini juga staying power-nya di gue lumayan lama. Lingernya tuh bergantian, pokoknya di heartnya tuh berasa floral but sweet. Terus ada warmnya yang menarik untuk gue sniff terus tuh dari sekitar 5 jaman sampai 6 jaman tuh gue masih berasa. Terus habis itu agak tone down di kulit gue dengan keseharian gue itu sekitar di 7 jam tuh udah mulai berasa ke arah musky and sedikit floral. Sementara yang ya agak masih stay nutty sih, tapi sedikit gitu. Yang manis-manis vanilanya tuh masih dapat. Ini seru sih. Menurut gue kalau lo suka wangi Gourmand atau yang manis-manis vanilla, banyak yang suka aroma vanilla, tapi ini bukan vanilla yang monoton vanilla. Bukan hanya meng-emphasize atau meng-highlight aroma vanilla, tapi dia ada kayak apa ya, kayak aroma kacang-kacangan yang agak nutty gitu. Gimana dong, agak kayak kebakar sedikit gitu. Terus gila sih. Terus dapat sentuhan floralnya juga, dapat sedikit powdery di hidung gue. Jadi gue bilang gila. Brand ini, Carl and Clear, launch kali ini nice job buat gue, gila. Ini oke, now I got it gitu. Dari yang tadinya di image gue, ini gue ya, di image gue tuh Carl and Clear cenderung ke arah dupe, cenderung ke arah dia mengeluarkan versi murahnya, versi lokalnya dari brand-brand yang udah ada di luar sana. But not this one. This one is different, this one is unique, dan gue seneng banget Vanilla and Beyond ini bisa ada di market Indonesia dengan harga terjangkau, dengan projection yang oke. Ini kira-kira nggak cocok buat siapa? Buat lo yang mencari Gourmand yang intens. No, ini beda banget gitu. Terus atau ya pastinya kalau lo mencari aroma yang berkesan maskulin, yang dark, yang dan sebagainya, nggak kayak gitu. Terus floralnya ada, tapi lebih meng-highlight aroma vanilla and warm, berkesan ke arah Gourmand gitu. Apalagi ya, gue takut ada yang kelupaan. Buat gue ini termasuk a good launch, a good release dari Carl and Clear dari pasar lokal buat buat dipertimbangkan ya, either lo sebagai buat koleksi atau terutama ya buat pakai hari-hari, karena ya it's a good thing gitu untuk dapat parfum lokal dengan kualitas seperti ini. Kayaknya gue bakalan ngulang-ngulang kayak gitu aja. Intinya ini gue suka, dan kalau emang lo belum nyobain Carl and Clear, bonus vial 1 yang random, yang cukup menarik buat gue. Bisa nyoba-nyoba lagi yang lain dari Carl and Clear gitu. Bisa dipesan di mana atau gimana ya, bisa cek di IG-nya, nanti akan ada link tree-nya I believe. Itu dia yang bisa gue share seputar Vanilla and Beyond dari Carl and Clear. Gue berharap nanti dia akan mengeluarkan lebih banyak lagi varian-varian dan aneka rupa yang aromanya benar-benar menunjukkan keunikan dari brand ini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye!